Oke, sebentar. Oke, selamat malam teman-teman. Sorry tadi sinyal dari saya sempat keputus. Jadi kita akan langsung aja invite dan narasumber malam hari ini. Oke, sepertinya masih agak ada kendala. Saya belum bisa undang pembicaranya. Oke, dari Om Ben mungkin lagi nonton. Apakah bisa request ke saya untuk join di sini? Oke. Iya. Oke, kita udah bisa join dengan tamu kita malam hari ini. Halo, selamat malam Om Ben. Iya, malam-malam. Ya, oke. Jadi inilah tamu kita malam hari ini gitu ya. Kita mendatangkan salah satu profesional trader di Indonesia, yaitu adalah Om Ben. Beliau merupakan salah satu profesional trader dan salah satu founder dan CEO dari PPC ya Om ya, kalau saya nggak salah Om. Iya, betul, betul Ya, sekali. oke. Jadi teman-teman malam hari ini bersama saya Yandri Ferdiansyah gitu ya. Kita akan ngobrol-ngobrol nih bareng Om Ben karena kita tahu bahwa Om Ben ini adalah salah satu profesional trader yang luar biasa gitu ya. Mungkin teman-teman sering apa namanya sering lihat Om Ben itu biasanya tradingnya itu adalah scalping gitu ya. Nah, mungkin sebelum kita mulai kita tanya dulu kabarnya Om Ben. Gimana? Apa kabar Om Ben? Iya, baik, sehat kabar saya. Oke. Lagi di mana Om? Biasanya kalau kita lihat Om Ben itu lagi jalan-jalan gitu ya, lagi di Bali, lagi di mana gitu kan. Seru ya. Hari ini lagi di mana Om? Iya, lagi diem di rumah aja ini. Di rumah aja. Oke. Jadi mungkin seharian tadi fokus juga gitu ya, trading di market. Kalau misalkan gimana nih menurut Om Ben? Market hari ini apakah menarik atau membosankan Om tadi Om? Ya, market hari ini sesuai dengan analisa ya, dalam arti tidak Hmm. ada yang mengejutkan ya, saham saham nikel ya. Ya. Nikelnya rontok tapi ada yang diakumulasi, ada Hmm. yang dibuang ya, seperti itu. Seperti yang kemarin saya jelaskan di IG Live yang kemarin ya. Jadi tidak ada yang spesial. Apa ya? Ya, kita menyadari memang marketnya bergerak seperti ini ya. Kita memanfaatkan aja ya, Hmm. memanfaatkan momentum, sesuaikan dengan trading plan teman-teman aja. Intinya nggak perlu terlalu takut, nggak perlu terlalu pesimis ya. Saya rasa Betul. market bergerak dengan wajar ya, menurut saya seperti itu. Benar-benar. Jadi kalau kita udah punya plan, sebenarnya nggak usah terlalu khawatir gitu ya, kapan kita cut loss, kapan kita harus take profit, kapan kita masuk dan diem di market itu kita udah tahu gitu kapan gitu ya. Oke. Nah, Om Bin, sebelum kita mulai ngobrol-ngobrol lebih detail nih, mungkin kita penasaran sebenarnya Om Bin itu dulu waktu mulai trading di awal gitu ya. Ini juga mungkin jadi salah satu pertanyaan dari teman-teman. Sebenarnya Om Ben itu dari kapan sih mulai trading dan apakah Om Ben memulai trading itu dengan modal yang gede atau enggak? Saya mulai trading dari 2017 ya, 2017 akhir seperti itu. Hmm. Mulai waktu itu deposit pertama 500.000 ya, seperti itu. Jadi Wow, saya tidak oke. pernah memulai sesuatu Hmm. hal yang tidak saya kuasai dengan perjudian. Itu Ya, prinsip saya dari dulu. Jadi oke. ketika saya mau memutuskan terjun ke apapun juga ya, termasuk dalam bisnis, Hmm. termasuk dalam trading, seperti itu, saya harus memastikan harus siap dengan segala resikonya. Itu yang saya tanamkan terus dalam diri saya. Sehingga apapun yang terjadi, Hmm. saya siap dengan risikonya dan apa ya? Dan saya tidak tidak kaget ya, tidak kaget. Makanya ketika saya masih mempelajari market seperti itu ya, saya menggunakan dana yang benar-benar uang sekolah untuk belajar. Saya tidak langsung mengejar profit, tidak langsung mencari keuntungan maksimal dan lain Ya, sebagainya, tapi saya lebih mencari bagaimana
saya bisa belajar, ya, saya bisa mengikuti ritme di market, ya, dan baru setelah saya paham, baru saya fokus mencari keuntungan. Ya sama dengan bisnis juga ya. Menurut saya bisnis juga seperti itu ya. Mhm. Yang aman seperti itu. Bagaimana kita melakukan survei pasar ya seperti itu ya. Melakukan tes pasar ya. Nggak langsung produksi massal. Ketika kita mau jualan produk, misalnya kita mau jualan keripik singkong pun ya, kita Betul. akan tes pasar dulu bagi ke teman-teman dulu lah. Kasarannya gimana nih responnya. Ya ini sama berlaku dengan market ya. Kalau kita mau trading ya itulah yang saya lakukan. Saya tes pasar ya. Saya mencoba trading dengan dana yang seminimal mungkin seperti itu. Oke, oke. Jadi benar ya, kita mau jadi besar itu tuh harus bisa dulu bertanggung jawab dengan sesuatu hal yang kecil gitu. Jadi teman-teman yang sekarang baru mulai di market, kalau ngelihat Om Ben mungkin udah luar biasa banget gitu ya. Padahal di awalnya pun Om Ben mulai hanya dengan 500.000 gitu. Baru kalau teman-teman udah belajar, itu mulai Om Ben nambah lagi, dan dengan keuntungannya juga semakin gede. Nah, Om Ben, sebenarnya Om Ben ini kalau trading, apakah hanya scalping doang atau juga ada strategi lain nggak sih? Karena kita tahu sebenarnya kalau Om Ben itu di market kelihatannya kayaknya scalping doang gitu. Tapi ada strategi lain nggak sih yang biasa dipakai gitu? Mungkin yang teman-teman ketahui tentang saya ya, kalau nggak ngerti saya, belum kenal saya, memang akan banyak bilang, oh Om Ben itu hanya seorang scalper aja, ya scalpingan aja. Tapi saya punya portofolio swing juga ya, dan saya memang saya masih punya ya. Sekali lagi, segala saham yang saya ucapkan ini disclaimer on, bukan ajakan, bukan pom-pom, dan benar-benar sudah saya punya ya, seperti itu ya. Jadi saya masih ada simpan ADMR dan INDI ya, Oh. yang memang saya beli sudah lama seperti itu Hmm. ya. Ya sampai sekarang memang saya masih pegang seperti itu, karena saya masih merasa masih cukup oke untuk saya hold dari beberapa waktu periode ya. Jadi dan saya membagi portofolio saya di swing ya, ketika marketnya menarik ya, misalnya kemarin sempat batu bara, sektor bara lagi hot-hotnya seperti itu ya. Ya udah, saya di akun scalping saya pun ya saya nyopetin saham batu bara, karena yang Oke. paling volatil Indi ya saya nyopetin Indi seperti itu ya. Hmm. Lalu ketika pindah ke nikel-nikelan ya saya mencari saham nikel yang volatil ya, saya nyopetin di sana. Tapi saya juga ada swing ya. Jadi mengapa saya seperti itu? Karena saya mencoba ya, jangan sampai saya selalu mengajarkan buat teman-teman seperti ini. Jadi kita tuh harus jadi trader yang adaptif ya. Itu yang selalu saya ajarkan ya. Yang selalu saya ajarkan, kita trader yang adaptif. Ketika ada tren yang bagus ya, sebuah saham dengan tren yang sangat jelas ya. Ya, kalau mau nyopet itu rugi buat saya, karena apa? Nyopet itu kan akan cost-nya gede ya, fee-nya gede, kita Iya. tektokan dan lain sebagainya ya. Jelas sekali fee-nya akan menyedot fee kita kan seperti itu ya, fee jual beli. Tapi uh, saya nggak bisa menutup kemungkinan bahwa saya itu suka scalping ya. Saya suka scalping, saya tidak bisa diam ketika market hanya untuk beli buy and hold. Saya menyadari saya nggak bisa, makanya saya membagi dua porto ya. Oke. Ketika memang ada sebuah saham dengan tren yang bagus, saya hold ya, buy and hold seperti itu. Nah, sementara itu di porto scalping saya nyopetin yang lagi hot dari itu seperti itu ya. Tapi dengan resiko yang sangat terukur, dan saya sudah paham dengan resiko-resikonya. Itu yang saya lakukan. Oke. Makanya apa ya? Saya punya porto yang terpisah. Kenapa harus terpisah? Supaya saya tidak apa ya? Tidak gatal tangannya, tidak gatal atau tidak kesel. Lihat misalnya ya, saya punya bank BCA ya. BBCA itu saya punya hold dari tahun lalu itu masih naik cuma 20% aja. Ya, kalau saya jadi satu porto pasti akan gatal. Wah ini BCA nih jual aja dah ini. Dari kemarin naik turun naik turun Hmm. naik turun nggak naik naik. Ya, padahal plan saya adalah saya beli BCA untuk menyimpan kan seperti itu. Nah makanya saya pisahin lagi di porto yang saya nggak lihat. Tujuannya apa? Saya menjaga psikologi saya tetap aman, dan itu apa ya? Melatih saya menjadi trader yang bisa tetap ngikutin tren ya, tren Iya. following ya, let profit run seperti itu ya. Sementara ya kalau saya mau tektokan mau 1%, mau 5% itu di akun-akun yang terpisah seperti Oke. itu kalau dari saya. Oke, oke. Jadi kita nangkep bahwa sebenarnya pertama adalah jadi trader itu juga harus adaptif gitu ya. Komoditas lagi kenceng gitu ya. Berarti kita juga bukan hanya scalping doang, tapi juga kita ada saham yang memang ditaruh untuk trend following gitu. Katakanlah tadi mungkin Om Ben juga sebenarnya punya indie yang untuk dua strategi gitu ya. Ada yang trend following iya, ada yang juga untuk scalping iya gitu. Nah, eh Om Ben kalau misalkan kita ngejalanin dua strategi kayak gini,
apakah pilihan saham-sahamnya itu juga sama nggak sih? Katakanlah di swing itu kita ada saham ABCD, lalu kita scalping juga di saham yang sama gitu. Enggak sih. Jadi terkadang ada yang sama. Contoh memang ketika, jadi gini, kita harus mengerti bahwa eh, sebagai seorang trader kita tuh ngikut dari market. Marketnya bergerak kemana kita ngikut. Jadi kita nggak bisa memaksakan ya. Waduh, saya pingin bermain di saham ini ya. Padahal trennya lagi jelek atau nggak ada momentum atau lagi sepi sahamnya. Ya udah jangan dipaksain. Nah, Ya, saya lebih lebih suka seperti itu. Ketika memang oke lah, trennya kemarin di komoditas ya udah saya masuk di komoditas seperti itu. Seperti beberapa hari ini mulai properti ya, saya mulai ada saham properti yang saya lirik dan lain sebagainya. Ini memang membutuhkan apa ya? Membutuhkan effort ya, membutuhkan effort. Jadi pilihan sahamnya tidak selalu sama, tapi yang pasti saya sebelum entry dari sebuah saham, saya memastikan harus mengetahui resikonya dan saya menganalisa saham tersebut. Seperti betul. itu. Betul, betul. Oke, jadi teman-teman nggak apa ya, kita manfaatin momentum lah ya kalau untuk scalping, karena kita tahu kalau mau scalping kita harus cari saham yang sangat-sangat liquid dan yang lagi rame gitu kan, supaya juga kita cuannya juga lebih optimal gitu. Nah, eh Om Ben, kalau misalkan kita ngomongin soal scalping, biasanya caranya untuk screening di awal yang dilakukan oleh Om Ben kayak gimana, Om? Kalau saya scalping, saya screening awalnya saya harus melihat siapa penjual dan pembelinya. Artinya gini, saya mencoba mengetahui mereka ini misalnya ada penggerak dari sebuah harga di saham gorengan ya. Ya, Mereka ini barusan masuk apa sudah dari bawah ya seperti ya. Jadi saya memperhatikan bid dan offernya dulu ya. Seperti hari ini saya ada scalpingan di saham CBMF seperti itu ya. Saham CBMF saya ikutin aja dalam arti ketika memang lagi dikumpulin di bawah ya saya melihat oh ini kok sepertinya dari bid and offernya saya merasa ini masih dikumpulin seperti itu ya masih dikumpulin kemudian terjadi kenaikan harga dibanting lagi dihakal lagi nah ini saya mencoba untuk apa ya meraba bagaimana resiko saya di berapa itu penting banget jadi saya sudah lihat dulu berapa resiko saya nah setelah saya oke. mengerti berapa resiko saya baru saya mencoba mencari titik entry-nya ya dan entry-nya pun saya nggak langsung masuk misalnya saya ingin masuk 20.000 lot misal contoh Hmm, seperti itu saya nggak langsung masuk 20.000 saya oke. biasanya akan nyoba 5.000 dulu karena apa saya pengen ngerti ketika saya masuk seperti itu misal masuk 5.000 lot itu apakah ada perubahan kalau ada perubahan otomatis saya langsung merasa nggak aman ya saya langsung keluar saya langsung cut loss seperti itu aja tapi kalau memang masih ritmenya masih sama ya pola bid dan offernya masih sama ya saya berani untuk nambah lagi ya saya ngantri bawah atau saya hakal lagi seperti itu jadi penting buat saya untuk mengerti bid dan offernya bagaimana karena sekarang kan kode broker tutup ya kalau dulu dibuka masih lebih gampang nyopetnya ya tapi kalau ditutup seperti ini saya lebih apa ya lebih lebih meraba dari bid dan offernya itu Hmm, ya hmm. selain saya melihat di mana support dan resist tentu saja kalau sudah harganya mencapai resist ya saya nggak mungkin nyopet di sana kebanyakan akan kena guyuran seperti itu jadi pertama saya lihat bid dan offernya seberapa liquid ya Hmm. seberapa aman ya artinya jangan sampai bid offernya itu palsu semua ya yang cabut-cabutan itu saya sudah langsung skip kemudian saya mencari di mana support dan resist ya baru saya entry di sana seperti itu. Oke. Dan buat entry-nya sendiri, apakah gimana sih cara kita nentuin keputusan apakah kita harus ngantri, apakah kita harus saka? Apa sih yang kita lihat Om untuk nentuin kita caranya untuk entry gitu? eh Kalau saya menentukan untuk entry jelas banget saya mencari titik di mana apa ya, di mana titik amannya. Kasarnya seperti itu ya, di mana ketika saya masuk misalnya ya, misal contoh ya saya masuk di harga 80, misal seperti itu ya, saya harus mengerti di mana area saya untuk keluarnya. Misal ya saya menentukan oh 77 ini ada area demand yang kuat ya, Hmm. seperti itu ya. Jadi saya masuk 80 artinya ada toleransi sampai 77 seperti itu ya. Jadi saya juga pasang antrian juga di 79, 78. Nah, setelah memang kemakan semua dan mantul ya seperti itu, ketika saya merasa, aduh ini kok saya terlalu banyak barangnya ya, saya akan mencoba buang bertahap. Intinya adalah saya tidak pernah mencapai profit, nggak pernah mencari profit yang maksimal, tapi saya mencari keamanan, ya keamanan saya dalam trading psikologisnya aman, bagaimana supaya benar-benar enak ya trading. Intinya adalah saya ingin trading dengan nyaman, jangan trading dengan deg-degan, dengan stres tuh itu udah salah besar buat saya. Makanya
saya selalu bilang saya trading mengutamakan keamanan diri seperti itu. Oke, karena kalau kita dengar di luaran sana banyak yang bilang bahwa kalau scalping itu tuh sambil ngasah jantung gitu kan, sambil olahraga jantung. Nah, justru kalau Om Ben ini scalping tuh berusaha juga untuk supaya kita bisa tetap tenang gitu. Jadi nggak serta-merta sebenarnya scalping itu juga bikin deg-degan gitu ya. Justru harus bikin tenang juga. Mau apapun strateginya, kalau di market nggak tenang itu juga bakal ngerusak psikologis kita gitu mungkin ya. Ya, jadi gini, memang ada yang bilang scalping itu mengasah jantung. Ya, itu sangat setuju sekali. Hmm. Karena apa, teman-teman? Kebanyakan tidak terbiasa dengan Iya. adrenalin rush ya, saya bilang seperti itu. Tapi buat orang yang sudah terbiasa ya, saya tidak bilang saya sudah terbiasa atau saya jago, enggak. Tapi saya mencoba mengikuti ritmenya. Tidak semua saham saya berani masuk. Ya, sekali lagi tidak semua saham saya berani masuk ya. Ada saham-saham yang saya lihat dan saya, aduh, ini enggak deh. Ini buat saya kurang pas ya, profilnya kurang pas buat saya. Entah sahamnya itu kalau arah bagaimana ya sudah. Tapi apa ya, saya mencoba bermain atau masuk di saham-saham yang dimana saya nyaman di dalamnya ya. Saya mengerti pola pergerakannya, seperti itu saya nyaman di dalamnya. Dan yang terpenting jangan sampai ketika saya masuk, tiba-tiba ada bantingan besar, ada guyuran ya. Akhirnya saya keguyur. Intinya seperti itu aja. Makanya apa ya, teman-teman kalau mau scalping juga itu belajar. Kita belajar mengasah jam terbang kita. Semakin kita terbiasa, semakin kita juga akan menikmati. Makanya saya sebenarnya cukup menikmati ritme scalping ya. Cukup menikmati kalau nggak ada saham yang di scalpingin juga rasanya bosen ya hari itu. Karena apa ya? Karena enjoy aja. Enjoy aja dengan adrenalin rush seperti itu, mencoba menganalisa market, dan ketika kita profit rasanya aduh hari ini oke lah bisa profit dari sini, rasanya puas banget. Itu yang saya dapatkan. Makanya saya bilang trading itu harus fun ya. Ketika kita bagaimana cara mencari funnya itu ya, kita harus menemukan ritme yang pas buat kita. Tidak semua orang cocok untuk scalping juga. Kalau teman-teman nggak cocok, takut apa ya, deg-degan terus dan lain sebagainya, nggak nyaman dengan scalping walaupun udah belajar terus nggak nyaman ya, berarti memang mungkin scalping itu kurang cocok buat teman-teman. Teman-teman bisa cari saham-saham yang lebih nggak volatil atau bermain swing aja atau trend following, seperti itu kalau saran saya. Oke, teman-teman ngelihat orang lain gitu ya, pakai strategi A, strategi B gitu, itu belum tentu sebenarnya cocok juga gitu untuk diri sendiri gitu. Jadi teman-teman coba untuk asah lagi gitu ya, mungkin apa sih strategi yang pas gitu untuk kita, karena psikologis orang itu pasti akan beda-beda. Betul Oke, sekali. oke. Em, Om Ben, kalau misalkan kita ngelakukan dua atau lebih strategi trading gitu ya, katakanlah tadi trend following dan juga scalping. Menurut Om Ben, apakah kita akan terganggu nggak sih psikologisnya? Dan gimana sih tips dan triknya supaya yang biasanya mungkin scalping, terus tiba-tiba jadi trend following, itu kan biasanya mungkin greget gitu, naik sedikit pengen TP gitu. Nah, kira-kira ada tips nggak supaya nggak kejadian kayak gitu? Ya, intinya adalah teman-teman harus punya yang namanya trading plan. Itu yang saya harus jelaskan ya. Jadi trading plan kalian bagaimana? Misalnya kalian masuk dalam sebuah saham, kalian pastikan udah ngerti kalian mau exitnya bagaimana. Oh, exitnya memang untuk swing seperti itu, untuk ngikutin tren ya, selama trennya belum patah, selama masih bagus, ya udah ikutin aja. Atau memang teman-teman mau scalping, masuk sudah merasa cukup keluar ya. Jadi kembali ke teman-teman, jangan sampai teman-teman udah masuk terus baru bingung, aduh, ini gimana nih, harganya Ya. naik terus nih, udah deh, gue tahan tuh, tahan terus harganya longsor, aduh, kok longsor ya, jadi malah malah jadi takut karena apa, Hmm. teman-teman nggak punya plan ya, nggak punya plan. Saya juga menyadari seperti ini, satu hal lagi yang perlu saya mungkin tekankan di sini. Mungkin sekarang kan banyak edukator ya, banyak orang yang mengedukasi sistem apa trading style itu banyak sekali ya. Saran saya sih teman-teman silakan pilih yang cocok buat kalian. Menurut saya seperti itu. Jadi tidak ada yang perlu diperdebatkan dan tidak ada yang perlu diadu di sistem itu ya. Cuman ketika memang teman-teman ngikutin Instagram saya, teman-teman jelas udah mengerti style-style saya seperti apa. Nah, ini kalian bisa ambil mana yang cocok, mana yang enggak ya. Jadi kembali lagi teman-teman harus belajar ya. Teman-teman harus belajar, teman-teman harus memilah dari semua yang kita ajarkan ya, para edukator-edukator ini ajarkan, teman-teman harus mengambil mana yang cocok buat teman-teman, mana yang enggak. Karena menurut saya tidak semuanya cocok ya. Oke. Tidak semuanya pas, tidak semuanya cocok. Makanya ambil aja yang cocok, yang enggak ya udah diabaikan aja. Seperti itu, nggak perlu diperdebatkan, nggak perlu diadu. Kan sekarang kan memang banyak ya, banyak saya dapat DM juga udah beberapa hari ini banyak sekali. Oh,
Om Ben, ini strategi dari si A, si B, si C ini bagaimana? Ya saya bilang kalau kamu mau nanya sama si A, si B, si C ya tanya ke mereka. Kalau memang strategi mereka nggak cocok dengan saya bilang menurut saya kurang pas seperti itu. Tapi bukan berarti mereka salah. Ya sekali Ya. lagi bukan berarti mereka salah. Intinya adalah bagaimana cara kita meramu untuk menemukan sebuah trading system yang pas buat kita. Ya ini penting banget karena kalau teman-teman hanya ikut-ikutan orang, ya hanya ikut-ikutan orang, yang terjadi adalah teman-teman tidak akan memiliki apa ya karakter trading kalian. Sistem trading nggak akan terbentuk. Karena sistem trading itu terbentuk ketika kita belajar dari banyak orang, kemudian kita mencoba mencerna semua yang diajarkan, ya kita pilah satu persatu, kita mencoba, ya. Oke, Om Ben ngajarin ini, saya coba, berhasil nggak? Konsisten nggak untuk keamanan aset saya? Lalu untuk psikologi saya aman nggak? Oh aman, silakan ambil. Ada yang nggak aman, aduh kok terlalu resikonya gede, singkirkan. Ya sama, nanti si A, si B, si C ngajarin seperti itu, kalian pisahin satu persatu. Itu akan membuat kita akhirnya ketemu style sendiri. Nah ini yang penting, kalau kita udah ketemu stylenya, kita udah ketemu di sistemnya, baru menurut saya kita baru bisa mencari yang namanya profit konsisten. Seperti itu. Jadi kenapa saya nggak bingung? Karena saya udah punya trading system sendiri. Ketika saya memang memutuskan untuk swing, ya saya akan masuk dengan money management yang berbeda dengan scalping. Kalau scalping mungkin lebih agresif, kalau swing lebih sabar. Nah, ini yang harus kita latih, seperti itu. Oke. Jadi kadang kalau sebagai pemula tuh bingung. Kata si A kayak gini, kata si B kayak gini, si C kayak gini. Berarti kalau sebagai pemula di strategi apapun itu, kita coba lakukan dulu. Lalu kita cari yang sebenarnya bikin kita nyaman dan mungkin yang paling cuan. Mungkin gitu ya Om ya? Betul. Jadi intinya adalah kalau ada seseorang, misalnya saya ambil contoh saya aja. Saya bilang, style saya ini paling benar, sudah paling tepat. Ya, itu benar. Ya. Karena apa? Itu cocok buat saya. Ya. Oke. Tapi belum tentu cocok buat kalian. Nah, ini intinya di situ. Jadi, menurut saya ya, setelah saya mencoba melihat apa yang terjadi, fenomena-fenomena yang terjadi, saya mengambil kesimpulan bahwa memang tidak ada style yang paling benar untuk semua orang. Tapi yang ada, style mana yang paling cocok, yang paling nyaman buat kalian. Ya kan? Contoh seperti ini. Kita ngerti, misalnya kalau teman-teman punya sepeda motor, ya kan? Karakteristik sepeda motor Honda sama sepeda motor Suzuki dan Yamaha itu berbeda. Waktu dulu saya sekolah seperti itu. Jadi ada teman yang suka Honda, ada teman yang suka Suzuki, ada teman yang suka Yamaha. Yeah. Karakteristiknya berbeda-beda. Orang yang memakai berbeda-beda. Jelas sekali orang yang naik Honda itu bukan orang yang suka ugal-ugalan naik motornya biasanya, ya kan? Dulu ketika saya sekolah, yang biasanya agak ugal-ugalan, waktu dulu masih ingat ada Suzuki Satria, ya. Wah, teman-teman yang suka ngebut-ngebut pakainya Suzuki Satria. Atau mungkin zaman dulu naik Yamaha Force One, F1ZR, ya kan? Nggak mungkin naik Astrea Grand. Ya, naik Astrea Grand nggak mungkin dibuat gaya-gayaan di jalan, kan? Nggak keren. Nah, jadi kembali lagi dari situ kita mengerti, oh, style tradingnya bagaimana. Kita pilih masing-masing apa ya, makanya kenapa saya umpamakan seperti motor yang paling gampang seperti itu ya, karena itu tools, itu alat, ya itu alatnya, itu media untuk kita dari bepergian dari tempat A ke tempat B, kan seperti itu. Nah itu masing-masing berbeda, ya kan, tapi tujuannya sama, kita sampai kepada tujuan, ya kan, kita mau dari A ke tempat B, sama, tercapainya sama, tapi stylenya boleh berbeda-beda. Ada yang naiknya ugal-ugalan, kalau ugal-ugalan jelas resikonya gede, bisa kecelakaan. Ada yang naiknya pelan, ya. Biasanya orang kalau naik Astrea Grand dulu ya, zaman saya sekolah, Astrea Grand itu naiknya ya paling 60 ya, 40 60 itu udah pokoknya nyaman, ya kan, orangnya di pinggir-pinggir aja biasanya naiknya. Tapi kalau udah naiknya kayak Force One yang garang gitu ya, yang knalpotnya udah memekakkan telinga seperti itu, ya berarti kita ngerti bahwa karakter orangnya itu brutal kan, dalam tanda kutip seperti itu. Jadi ini tidak perlu diperdebatkan, tapi kita pilih aja mana yang pas buat kita. Ya, jadi ini juga sekalian saya, daripada teman-teman banyak DM ke saya jelaskan di sini juga. Ini silakan pilih kalian ya. Kalau kalian merasa apa yang diajarkan orang lain nggak cocok atau apa yang saya ajarkan nggak cocok ya, seperti itu ya, sesimpel nggak usah diperdebatkan, nggak usah dipertanyakan, karena ya buat orang lain pas, buat saya nggak pas, atau buat saya pas, buat kalian nggak pas. Sesimpel itu aja. Oke, jadi kayak gitu ya teman-teman, kalau misal kita lihat orang pakai cara A, pakai cara B, itu sebagai trader, sebagai sama-sama pelaku pasar, kita jangan saling nyalahin, jangan saling nyinyirin gitu ya, karena kita sama-sama cari cuan di market, ya balik lagi strategi ataupun teknik,
itu balik lagi cocok-cocokan dengan kita gitu ya. Om Ben mungkin akan beda dengan saya, akan beda dengan yang lain. Jadi kita sama-sama cari cuan yang nggak masalah. Kita beda strategi di sana. Oke. Nah, Om Ben, kita udah setengah jam. Kita ada sesi untuk coba respon pertanyaan-pertanyaan yang udah kita ini ya di questions box tadi siang. Jadi udah banyak banget pertanyaan yang masuk buat Om Ben. Mungkin yang pertama, ini pertanyaan paling bikin orang penasaran juga sih sebenarnya. Kalau misalkan scalping, itu kita pakai modal di bawah 5 juta, kira-kira bakal apa ya? Bakal kerasa nggak sih Om? Karena banyak banget mungkin orang yang baru mulai trading, modalnya 2 juta, 3 juta, itu udah pengen scalping gitu. Kalau saya begini, kalau saya menurut saya ya dari pengalaman saya, kalau teman-teman sudah menemukan style, kalian mau pakai modal berapa aja itu nggak jadi masalah buat saya. Oke. Ya, karena tentu saja begini. Kalau kita menggunakan dana yang kecil, ya dananya kecil, misal 5 juta atau di bawah 5 juta, seperti itu, anggaplah kita ngomong 1 juta ya, 1 juta ya. 1 juta itu jelas kita pemilihan sahamnya jelas nggak mungkin saham-saham mahal ya, nggak mungkin yang di atas 500 harganya ya. Ya pasti yang di bawah 500 kalau bisa di atas di bawah 200 atau 100-an. Karena apa? Supaya kita bisa komponnya lebih enak, naiknya lebih enak kan. Nah, strateginya juga pasti berbeda. Kalau cuma punya 1 juta dan sudah mengerti bagaimana cara scalping, itu biasanya all in aja. Karena apa? Misalnya ya kita anggaplah kita beli saham di harga 100 ya, kita cuma modal 1 juta. Itu kan sekitar berapa? 1.000 lot ya berarti ya. Hanya 1.000 lot kan seperti itu. Nah, sedangkan misalnya kita bermain di saham seperti tadi misal CBMF seperti itu ya. Ya, yang harganya di bawah 80 kan, 80 90 lah ya. Nah, dengan likuiditas CBMF yang puluhan ribu ya, untuk keluar dan masuk di 1.000 lot itu gampang. Artinya apa? Kalau keguyur pun kita langsung bisa keluar, ya kan? Nah, makanya saya bilang ada plus dan minusnya. Kalau kita sudah mengerti bagaimana cara scalping dan kita sudah udah mulai konsisten ya seperti itu, jangan pernah meremehkan 1 juta itu. Karena kalau 1 juta itu dikumpulin ya lama-lama juga banyak. Saya pernah membuat riset dulunya. Waktu itu mungkin kalau nggak salah sebelum pandemi, saya itu punya satu akun yang memang sisa duitnya 2 juta. Seperti itu ya. Saya mencoba trading, penasaran, dan saya waktu itu bilang sama member ya, mungkin member lama PPC yang lama ya, yang 2 tahun lalu masih ingat ya. Waktu itu saya bilang, oke, saya coba dengan 2 juta ini jadi berapa, nanti saya report tiap harinya ya. Saya cuman scalping aja ya, cuman tektokan aja, dan all in pasti jelas. Ternyata setelah saya 1 bulan ya, 3 minggu itu 2 juta jadi 20 juta. Wow. Ya, karena apa? Saya gulung terus. Jadi 2 juta profit misalnya. Karena sistemnya all in. Ya, sistemnya all in. Tapi ingat ya, ini saya ngomong dalam kapasitas saya sudah paham cara scalping. Atau paling nggak saya sudah mengerti bagaimana cara saya trading ya, seperti itu ya. Kalau teman-teman masih belajar, ya kembali lagi perhatikan faktor resiko. Karena begini, ketika kita all in, ya, misalnya 2 juta itu ya, 1 juta kita all in ya. Ketika profit, itu akan banyak. Ya kan, ketika loss juga akan lebih banyak juga. Nah, misalnya seperti ini, saya masuk di saham 1 juta, misalnya seperti itu ya, 3% saya keluar. Berarti kan dari 1 juta 3%-nya itu kan sekitar berapa? Berarti 30.000 ya, 30.000 kan? 30.000. Ya. Nah, saya dapat 30.000. Saya untuk masuk ke saham berikutnya atau scalping berikutnya, saya akan memakai semua dana lagi. Jadi 1 juta 30. Masuk lagi. Misalnya dapat berapa persen. Nah, nanti saya compound terus. Makanya buat saya dan Mas Bekti juga pernah bilang kan, trading itu keajaiban dunia yang ke-8 katanya, karena dari uang kecil ini kita bisa jadi uang gede ya, selama kita mengerti bagaimana cara kita mengembangkannya. Nah, ini kan yang jadi pertanyaan, kita ngerti nggak gimana cara mengembangkannya ya, bukan hanya cuma ikut-ikutan orang kan. Makanya saya tidak pernah meremehkan siapapun juga, bahkan member PPC juga ada yang dananya besar, ada yang kecil. Saya selalu bilang kalau memang profit, saya selalu bilang keren. Entah profitnya berapa, saya selalu bilang keren. Karena apa? Saya menghargai effort mereka. Nah, ini yang apa ya? Yang penting. Karena buat teman-teman yang dananya kecil, jangan berkecil hati. Intinya adalah kalian mengasah skill aja dulu. Setelah skill kalian terasah, baru kita fokus untuk meningkatkan aset kita. Dari dana yang kita punya ini ya, baru kita tingkatkan aset kita. Jangan sekali-sekali teman-teman menambahkan atau top up ya, apalagi berlebihan, apalagi sampai teman-teman ini mempertaruhkan, misalnya ya, kalian punya sertifikat tanah, kalian jual untuk masukin di saham.
tapi kalian nggak ngerti bagaimana cara trading. Oke. Itu jangan sampai itu terjadi. Kalian boleh melakukan itu, melakukan top up ya, untuk misalnya kalian jual apa sertifikat tanah itu, misalnya digadaikan atau apa, boleh. Bukan berarti nggak boleh. Tapi pastikan kalian mengerti resikonya dan kalian sudah paham cara trading. Ya, jadi supaya apa? Supaya bisa berlipat. Kan ada orang seperti ini. Saya juga punya prinsip ya. Saya itu jarang suka nyimpen uang di tabungan. Oke, Ya, oke. tabungan saya itu secukupnya aja. Hmm. Tapi RDN saya kompon terus. Apakah itu beresiko? Iya, itu beresiko. Tapi saya paham resikonya. Ya, saya paham resikonya. Saya disiplin seperti itu. Nah, jadi saya berpikir kalau memang masuk deposito aja cuman berapa persen doang kan 1 tahun. Nah, sedangkan ini kalau saya kerjakan ya, saya tradingkan, ini bisa berlipat-lipat dari deposito. Nah, makanya itu yang saya pegang ya. Tapi mungkin nggak cocok buat teman-teman juga karena ada beberapa teman-teman yang melakukan ada diversifikasi aset. Nah, saya pun di satu titik akan melakukan diversifikasi aset ya. Ketika ini udah cukup ya, udah masuk di akun scalping segini, di akun swing segini udah cukup, saya ambil, saya investkan ke misalnya ke properti ya, beli tanah, beli apa ke lain-lainnya ya. Tapi so far selama saya berpikir ini masih masih menurut saya masih bisa nyaman untuk mengelola dana segini ya, saya masukkan di dana saya dulu, baru nanti saya pakai ke dana yang lain. Seperti itu kalau soal modal tadi ya. Oke, nggak perlu apa namanya minder gitu ya, pakai modal kecil gitu ya. Tadi buktinya kalau misalkan kita udah ngerti, kita udah bisa konsisten juga, sebenarnya itu akan kegulung terus gitu ya, dari modal yang kecil akhirnya juga jadi gede gitu. Nah, Om Ben, sekarang kalau misalkan kita udah punya modalnya gitu ya, em, kita udah mulai start untuk scalping, kira-kira kalau yang biasa Om Ben lakukan itu batas untuk TP dan juga stop loss-nya itu berapa tik sih Om? Apakah apa kita kita ngarepin akan puluhan persen nggak sih atau cuma 1 2 tik udah selesai gitu? Kembali kalau saya tidak berapa tiknya, tapi saya melihat pola pergerakan sahamnya ini sudah berubah atau enggak ya. Pola Oke. sahamnya ini masih sama atau enggak. Selama masih sama ya, pola sahamnya tidak ada perubahan ya, ya saya masih aman ya, psikologi saya masih aman ya, saya biarin dulu. Tapi ketika udah ada tekanan jual yang tinggi atau tiba-tiba bitnya dicabutin ya, saya merasa saatnya buang ya buang. Seperti itu. Jadi tidak ada batasnya. Contoh seperti ini. Tadi pagi jujur ya, tadi pagi saya sempat share di Instagram story saya ada profit dari Net TV. Ya, Oke. Net TV. Sekali lagi bukan topik ya. Kenapa saya masuk ya? Saya sesimpel, saya merasa masih ada momentumnya ya, masih bisa naik seperti itu ya. Saya HK di 430, saya keluar di 464. Ya, seperti itu. Kenapa saya keluar di 464? Karena saya sesimpel, saya merasa kok sudah pertama ini sudah mulai euforia ya. Saya melihat bid overnya udah mulai euforia dan rawan sekali aksi taking profit ya dari siapapun juga ya, seperti itu ya. Nah, makanya kalau ditanya kenapa saya berani ngehold ya dari 430 sampai 464, itu kan range-nya lumayan ya, range-nya lumayan hampir 10% kan ya. Betul, Nah, betul. kenapa saya berani hold? Karena saya tidak merasakan adanya tekanan jual ya. Jadi ya mungkin teman-teman bisa bilang, apakah itu feeling? Ya mungkin ya. Dan itu feeling yang terasa ketika kita memantau market setiap harinya. Jadi bid dan overnya saya lihat cukup kokoh, cukup stabil ya. Nah, kenapa saya bilang ada euforia? Nah, ketika memang tiba-tiba bidnya itu yang biasanya, yang tadi saya lihat ya di Netvi adalah puluhan ribu, seperti itu tiba-tiba ada satu tebel 50 ribu ya, di atas 50 ribu. Saya merasa kok sudah mulai apa ya, mulai dalam tanda kutip membahayakan ya. Karena itu bid palsu yang sewaktu bisa dicabut. Nah, makanya saya merasa udahlah, saya cukup aja. Memang itu bukan titik tertinggi dari Netvi hari ini ya, masih kalau nggak salah masih 470 atau 480-an. Hmm. Tapi at least saya ya udah, saya merasa aman, saya keluar. Itu style trading saya untuk scalping. Jadi saya tidak pernah, oh harus 1% keluar nih, sudah cukup nih. Nggak gitu. Saya melihat lebih membaca bid dan overnya bagaimana. Ya, Oke. pergerakannya bagaimana, stabil nggak, ada yang HK terus nggak, kalau udah berat nggak ada yang nge-HK, malah diguyur terus, overnya tiba-tiba tebel semua overnya, ya saya langsung sesimpel, udah ini bahaya, saya akan keluar. Seperti itu. Oke. Jadi kalau Om Ben mungkin nggak ada batasan berapa persen akan TP, berapa persen akan cut loss gitu ya. Yang penting kalau marketnya masih oke, bid overnya masih oke, itu ya terusin aja dulu gitu ya. TP ketika marketnya itu udah nggak enak gitu ya, udah nggak enak gitu. Karena bener juga mungkin tiba-tiba ada bid yang tebel, ada offer yang tebel, berarti itu bukan juga suatu hal yang bagus gitu ya Om ya. Kadang-kadang itu bisa dicabut kapan aja dan akhirnya juga turun diguyur gitu.
Ya, makanya saya tadi bilang kita harus mengerti yang namanya euforia di market ya. Hmm. Euforia di market itu kita harus ngerti. Ada di mana ada satu titik di mana market itu mengalami kejenuhan ya. Dalam Iya. arti sudah banyak pembelinya udah ngumpulin dari bawah ya, dibawa ke atas sampai puncak euforia. Nah, ini di saat di mana kita harus mulai bongkaran bareng. Seperti itu. Daripada keguyur Hmm. ya, lebih baik kalian TP bertahap. Ya, makanya kan apa ya, saya selalu mengajarkan teman-teman harus mempelajari psikologis market juga. Marketnya ini bagaimana ya. Kalau marketnya dalam posisi yang contoh seperti ini, contoh ini contoh lagi ya, contoh lagi, ini bukan stock pick sekali lagi. Saya melihat hari ini ada yang berbeda antara Antam dan Inco ya. Antam hari ini ARB ya, hari ini ARB dengan net sale asing yang sangat besar sekali. Ya, Hmm. net sale-nya kalau nggak salah 80 miliar atau 70 miliar tadi saya agak lupa. Sedangkan Inco sama-sama terkoreksi dan hampir ARB, tapi bedanya asing malah beli di Inco. 70 atau 80 miliar juga belinya. Nah, ketika saya melihat ada dua buah saham di sektor yang sama dengan analisa foreign flow yang berbeda, ya, tentu saja saya tidak akan tertarik kepada Antam. Karena saya sesimpel, Oke. oh ini jualan. Sedangkan Inco ini aneh, Inco koreksi kok malah dikumpulin. Nah, ini yang jadi apa ya? Bisa jadi pertimbangan saya untuk beberapa hari ke depan saya akan pantau Inco. Apakah tetap stabil, ada pembelian lagi ya, atau malah bandarnya balik badan. Nah, ini yang penting. Jadi tidak semua saham itu kita misalnya turun kita panik, enggak. Hmm. Turun tapi kalau dengan akumulasi ya sesimpel kita harus perhatikan lagi. Inco kemarin ketika naik ke 7.000 jelas saya bilang sama teman BPC jangan lupa taking profit karena apa? Mencapai puncak euforia. Ya kan? Bagaimana saham sekelas Inco bisa dalam beberapa hari bergerak dari 5.000 sampai 7.000. Itu luar biasa Luar banget biasa. untuk sekelas Inco. Hmm. Hampir 50% kan kenaikannya. Nah, karena mengerti seperti itu ya kita lepas. Ya, mungkin lepas separuh atau mungkin sebagian terserah. At least harus taking profit. Setelah itu, nah setelah terkoreksi ini, kita melihat bagaimana yang dilakukan oleh big player di saham tersebut ketika harganya turun. Apakah mereka terus buang? Apakah mereka mengumpulkan barang? Ya, jadi ini yang saya ajarkan buat teman-teman. Jadi kalau ada yang tebar fear di berita dan lain sebagainya, itu hanya informasi. Tapi Hmm. ketika kita melihat sahamnya, kita harus melihat siapa pembeli dan siapa penjualnya. Itu penting banget supaya teman-teman itu ngerti. Oh, ini terjadi panik. Saya nggak perlu ikutan panik. Ya kan? Karena masih ada yang nahan harganya. Ini panik sell tapi juali. Ya, jangan diserok. Biarin aja. Biarin sampai turun, sampai mentok. Setelah itu baru ketika ada tanda-tanda dikumpulkan lagi, baru kita ikutan ambil. Kalau dari saya seperti itu soal psikologis market. Oke, jadi teman-teman tadi selain mungkin ngelihat bid offer seperti apa, juga Om Bid juga melihat foreign flow gitu ya. Kalau semisal harga sahamnya turun, foreign flow-nya masih kenceng, ya kenapa enggak gitu kan? Karena foreign flow itu biasanya kita asumsikan sebagai big money gitu ya. Bukan cuman kita ngelihat dari broker summary ya. Ditutup broker summary Jadi juga bisa ngelihat dari foreign flow-nya apa gitu. Ah, dan tapi tidak semua saham ya kita bisa melihat foreign flow-nya. Jadi makanya kan kalau Inco kita ngerti ya Inco itu persentase dan apa ya partisipasi asing di saham tersebut besar ya karena Ya. itu ketika asing membeli biasanya mereka yang bisa menggerakkan harga. Contoh BBRI, Telkom ya, BBNI kita bisa melihat partisipasi asing. Kayak kemarin di IG Live kemarin kan saya juga sampaikan kan BBNI ini turun terkoreksi ya deketin support tapi ada akumulasi ini teman-teman layak pantau dan hari ini malah rebound ya buat teman-teman yang kemarin dengerin tadi beberapa ada yang laporan ke saya udah dapat profit lumayan lah 3% 5% ya kalau udah ambil dari merah jual di 7.850 itu dapat ya sekitar 4% 5% lah untuk saham sekelas BBNI perbankan Big Bank kalau memang mau tektok di saham tersebut ya oke 5% gitu nah ini yang kita harus pantau dan perhatikan seperti itu. Oke. Nah, em, mungkin tadi ada pertanyaan yang kelewat yang harusnya kita tanyain di depan, Om. Caranya Om Ben kalau mau screening saham untuk scalping itu kayak gimana? Apa sih yang pertama dilihat gitu? Karena kan kita tahu banyak banget gitu sahamnya. Apakah kita lihatnya dari volumenya, apakah kita lihat dari frekuensinya, atau dari mana yang biasanya? Ya, saya biasanya melihat juga dari volume ya. Yang pertama saya perhatikan
yang pertama yang selalu saya perhatikan adalah support dan resist ya. Support dan Oke. resist di mana itu adalah map buat saya ya, di mana supportnya, di mana resistnya. Nah, ketika saya udah menemukan oh ini supportnya di sini, ini resistnya di sini. Nah, saya mulai mencari di mana titik breakoutnya. Kalau ada sebuah saham breakout dengan volume ya, tentu saja itu menarik untuk besoknya ya, untuk mengambil momentum jangka pendek seperti itu ya. Nah, dari situ saya melihat volumenya, kemudian Hmm. juga likuiditasnya ya, dan bid dan overnya. Sebenarnya kalau teman-teman ingin ngerti videonya itu sudah pernah saya jelaskan kalau nggak salah ada di YouTube saya ya, atau di YouTube bareng iPod kalau nggak salah, itu teman-teman bisa cari aja untuk lebih lengkapnya. Saya menjelaskan bagaimana cara screening awal. Tapi dasarnya memang seperti itu ya secara singkat ya, gitu. Oke, berarti tetap pakai charting juga gitu ya, supaya kita tahu apakah saham ini udah disupport atau belum, volumenya tinggi apa enggak, baru kita mulai ngelihat volume dan bid offer pada hari itu. Gitu mungkin ya Om ya? Ya betul sekali. Oke. Nah, oke. Kemudian pertanyaan selanjutnya, eh, apakah kita kalau misalkan scalping itu harus di saham yang itu aja nggak sih Om? Karena ada banyak juga mungkin trader yang nyaman dia itu, oke saya kenali saham ini cukup 5 atau 10 saham atau 20 saham gitu ya, baru kita akan trading di situ-situ aja gitu. Atau juga jangan nutup peluang juga kalau misalkan ada saham lain yang lagi hype gitu ya, kita masuk ke sana. Iya. Eh, Memang saya menganut tipe yang saya tuh main di saham yang itu aja. Selama sahamnya memang setiap hari masih bisa volatil dan menghasilkan profit ya, di situ kita bisa bermain ya. Jadi apakah saya bosan di saham tersebut? Ya enggak juga, karena apa? Sesimpel saya di market ini cari profit ya, bukan bukan cari gagah-gagahan atau keren-kerenan ya. Kalau memang Ya. saya merasa saham A ini ya, satu saham ini memang masih bagus ya, saya akan terus memantau saham tersebut sampai misalnya sebulan 2 bulan pun nggak ada masalah, selama masih bagus dan masih ada potensi menghasilkan profit, kan seperti itu. Tapi kalau memang sudah berat ya, sudah berat, sellernya gede, ya udah saya mencoba cari saham yang lain. Nah, bagaimana kalau ada saham-saham yang rame? Ya saham-saham rame ini ketika saya nggak ada kerjaan, dalam arti tidak sedang bermain di saham-saham yang biasa saya pantau ya, saya akan mencari saham-saham yang ramai juga. Jadi intinya adalah bagaimana cara kita mendapatkan profit sahamnya. Ya, ya, seperti itu kalau dari saya. Oke, sorry Om Ben barusan kayaknya agak eh, hilang sedikit suaranya. Suara saya udah Ya, kedengeran lagi? sudah masuk lagi. Oke. Oke, berarti sebenarnya kita boleh punya apa ya, list atau indeks sendiri gitu ya, tapi juga kita nggak menutup kemungkinan untuk kita juga ngambil saham-saham yang memang lagi hype pada saat itu gitu ya. Ya, betul sekali. Oke, nah Om Bin selanjutnya, em, kalau kita sebagai scalper gitu, kita boleh nggak sih beli saham A, cuan kita jual, terus habis itu kita beli lagi di bawah? Atau better udah selesai cuan kita pindah ke saham lain aja? Itu tergantung begini ya. Kalau memang kita merasa apa ya, saham tersebut masih berpotensi, ya tergantung, kita bisa keluar masuk berulang kali kan seperti itu. Tapi kalau saya contoh seperti ini ya, misalnya saya hari ini main di saham A seperti itu ya. Ya. Nah, saya masuk udah di bawah, saya udah keluar, kemudian oh ini kok ada koreksi-koreksi, kok masih menarik, ya, kok masih menarik. Tekanan jual nggak terlalu tinggi juga, kelihatan dijagain sahamnya sideways seperti itu ya, saya masuk lagi. Tapi kalau saya merasa udah, oh overnya kok udah tebel-tebel di atas ya, udah nggak enak, udah beda ya. Tadi sahamnya yang bid dan overnya cukup stabil, tiba-tiba sekarang overnya itu menebal ya, ada yang pasang jemuran di atas seperti itu ya. Itu warning buat saya, dalam arti aduh kok overnya udah begini ya, kalau begitu saya lebih baik ya udah saya menghindari dulu, saya sambil saya pantau yang lain, atau memang saya wait and see di saham tersebut. Intinya adalah tidak peduli berapa banyak keluar masuknya, tapi kita melihat dari pola pergerakannya aja ya, dari tekanan jualnya seperti itu, bagaimana bid dan overnya ya. Makanya tadi saya bilang bid dan over itu kita perhatikan. Nah, teman-teman bagaimana cara bisa memperhatikan seperti itu ya, teman-teman berlatih. Ya, teman-teman berlatih. Teman-teman pantau ya, pantau beberapa saham yang memang sudah jadi incaran teman-teman ya. Kalau teman-teman belum berani masuk pun ya, teman-teman perhatikan aja. Dari situ kita bisa belajar
ya. Itu membutuhkan waktu yang tidak tidak sebentar untuk memantau tersebut. Saya belajar untuk gorengan pun sampai sekarang pun masih belajar ya seperti itu ya. Jadi dari awal 2018 ya sampai saya bisa mulai profit constant, saya membutuhkan waktu hampir 2 tahun untuk belajar seperti itu, memperhatikan bid dan offer, dan itu latihan setiap hari. Makanya saya bilang teman-teman di sini, kalau teman-teman baru trading ya, dan kalau teman-teman udah merasa gagal ya, teman-teman mungkin belajarnya kurang lama, seperti itu. Sesimpel itu aja ya. Oke. Jadi kalau misalkan baru mulai, terus udah ngerasa gagal, sebenarnya bukan berarti gagal gitu ya. Teman-teman masih kurang lama, masih kurang keras belajarnya. Nah, jadi itu salah satu mungkin yang perlu teman-teman pahami juga, bahwa nggak ada yang instan. Kalau teman-teman baru setahun, baru 6 bulan trading, ya jangan berharap bisa langsung ujuk-ujuk cuannya tiap hari sekian persen gitu ya, Om ya. Butuh proses Iya, juga gitu betul sekali. teman-teman. Gitu. Oke. Berarti kalau jadi scalper, eh, kita beli tiap hari nggak sih Om? Atau kita tahu kapan saatnya untuk beli ya, kapan istirahat dulu gitu? Iya, itu penting. Jadi kita harus ngerti kapan kita beli dan kapan kita tidak memutuskan membeli, ya. Dan kapan kita menjualnya. Karena begini, teman-teman jangan latah. Meskipun saya apa ya, gatel pengen scalping, tapi ketika saya nggak menemukan saham yang bisa saya masuk, ya, saya nggak akan masuk sembarangan. Jadi intinya jangan gara-gara aduh nggak ada kerjaan asal masuk saham, nggak begitu caranya. Ya, jadi saya lebih menunggu wait and see. Kalau marketnya memang lagi nggak enak, tertekan, atau marketnya lagi euforia di saham-saham big caps ya, saham-saham gorengannya melempem, ya ya sudah, saya akan mencoba bermain di saham-saham yang lain ya. Misalnya mantauin saham-saham big caps, ada nggak sih yang bisa di scalpingin, atau ada nggak sih yang memang lagi breakout, yang kita bisa bisa nge-swing di saham tersebut. Nah, ini apa ya? Jadi kita sebagai trader tuh wait and see juga sebuah strategi menurut saya ya. Jadi menunggu itu sebuah strategi, karena lebih baik ya, menurut saya lebih baik saya memaksimalkan dana saya sekali nembak tapi bisa maksimal, daripada saya asal nembak banyak tapi mubazir ya, seperti itu, malah buang-buang fee, malah cut loss, itu kan sayang banget. Kalau saya sih seperti itu. Oke. Nah, teman-teman kalau bisa pas lagi screening gitu ya, di hari-hari teman-teman mau trading, kalau nggak ada jangan maksain, better kita istirahat dulu gitu ya, tanpa ada transaksi sama sekali itu nggak ada masalah. Jadi besoknya kalau misalkan ada yang potensial, baru kita bisa beli maksimal di sana gitu. Nah, oke. Mungkin terakhir kalau pertanyaan dari saya sih Om Ben. Buat pemula, enaknya itu belajarnya dari mana dulu sih? Karena sering gatel juga kali ya, orang ngelihat trader udah langsung scalping gitu. Apakah mulainya dari sana dulu atau better dari mana dulu? Sebenarnya begini, masa sekarang dengan masa dulu saya belajar ini adalah market yang sangat berbeda ya, market yang Oke. sangat berbeda dengan euforia yang berbeda pula. Zaman dulu ketika saya belajar itu era di mana scalper itu tidak terlalu disorot, tidak menjadi sebuah fenomena yang happening seperti sekarang ini ya. Hmm. Tapi sudah ada ya, sudah ada, cuman mereka lebih tidak tersorot seperti itu ya. Jadi waktu itu euforianya bukan euforia scalper seperti itu. Nah, waktu awal saya belajar, saya sebenarnya lebih berfokus kepada bagaimana cara saya ya untuk mempelajari market ini secara perlahan. Karena begini ya, saya selalu mengibaratkan kita bermain di saham scalpingan ya. Kita scalping itu kita sedang bermain di saham-saham yang memiliki volatilitas yang tinggi. Ya. Ya, artinya apa? Profil resikonya besar. Sedangkan kalau teman-teman masih belajar, ya masih meraba-raba market, teman-teman langsung masuk ke saham yang volatilitasnya tinggi, teman-teman akan mengalami kesusahan. Ya, tiba-tiba baru masuk diguyur, sekali turun bisa 10%. Nah, itu langsung drop mentalnya. Nah, bagaimana saran saya? Kalau saran saya adalah teman-teman semisal memang mau belajar beneran di market ya, teman-teman mulai belajar dasar-dasar dari menganalisa, ya kan? Belajar dari hal yang basic-basic. Jangan pingin langsung, aduh, saya melihat si A si B teman saya ini udah sukses di market. Ya, dia Hmm. udah sukses karena dia udah belajar cukup lama mungkin ya, seperti itu. Nah, saran saya ada teman-teman, seperti misalnya teman-teman mau mengendarai mobil ya, seperti itu ya. Ya jangan langsung naik mobil sport ya kan, yang pedal gasnya itu sangat sensitif sekali, sekali injek udah langsung melaju kan.
Ya. Mendingan teman-teman belajar dari mobil-mobil yang biasa, ya, mobil-mobil city car, mobil yang kecil seperti itu. Tujuannya apa? Teman-teman mencoba untuk menikmati bagaimana cara menyetir mobil. Demikian pula dalam trading. Ya, ketika pertama kali masuk trading, teman-teman misalnya nih, penasaran nih ada sebuah saham. Saya penasaran dengan saham ini. Nah, apa yang teman-teman lakukan? Saya selalu bilang teman-teman kalau mau belajar trading jangan fokus cari profit, tapi fokus ngerti bagaimana cara market bekerja, memilih saham yang bagaimana ya. Selain teman-teman harus belajar itu, kalau misalnya penasaran sama scalping boleh beli, tapi pakai lot yang kecil aja. Ya, Oke. 1 lot atau 10 lot aja supaya teman-teman ngerasain keguyur pun bisa ngerasain oh gini toh rasanya keguyur ya dari arah Ya. closing ARB itu gini ya rasanya. Nah, tapi Hmm. karena pakai dana kecil teman-teman nggak down mentalnya. Itu yang penting. Nah, tapi yang nggak kalah penting lagi, teman-teman harus belajar dasar menganalisa. Kalau saya pribadi, saya ini percaya yang namanya technical analisa. Ya, support dan resist dan trend itu saya percaya banget. Ya, karena itu terbukti membantu perkembangan portofolio saya. Seperti itu. Jadi saya waktu dulu belajar bagaimana cara mengerti di mana area support dan di mana area resist dan trennya bagaimana. Itu yang saya pelajari dulu ya. Setelah saya pelajari itu, baru kemudian saya mulai mengembangkan dengan yang namanya bandarmologi atau broker summary bid dan offernya. Bagaimana cara saya melihat siapa yang jual, siapa yang beli ya. Jadi itu membutuhkan pelajaran yang bertahap ya. Tentu saja kalau mau aman, kita bermain di saham-saham yang second liner, ya. Kita Ya. bermain di swing. Tapi kembali lagi, sekarang masanya berbeda di mana orang ini sekarang berlomba-lomba menunjukkan profit instannya dari saham scalping kan seperti itu. Yang kenyataan di medsos yang saya lihat seperti itu kan. Hari ini profit ya, main 1 menit profit sekian. Itu yang ditunjukkan. Nah, tapi jangan lupa itu membutuhkan proses. Ya, kembali itu membutuhkan proses. Jangan sampai terpancing gara-gara pengen ikut-ikutan, teman-teman mengabaikan semua resikonya. Intinya adalah kalau teman-teman mau belajar, teman-teman harus fokus bagaimana menemukan cara style teman-teman dulu, baru teman-teman mau ugal-ugalan, mau bermain di saham yang yang volatil itu silakan aja. Yang tiba-tiba bisa ARA, tiba-tiba bisa ARB itu silakan aja. Yang tiba-tiba kita lihat ya, ada beberapa saham mendadak pagi digas ya sampai 25%, mendadak juga langsung rontok bidnya dan langsung ARB. Itu ada juga. Nah, Hmm. di situ kita bisa memilah ya, oh saya ngerti, oh ternyata saham ini saya suka diguyur di saham ini nih. Nah, kalau teman-teman merasa udahlah, saya di saham tersebut leading rate saya kecil, saya sering ngeguyurnya daripada profitnya. Ya udah, dihapus aja dari watchlist teman-teman, udah dihilangin aja. Kalau saham itu naik nggak usah dibeli. Itu saya seperti itu. Kalau saya melihat, aduh ada saham bisa saham ini naik kenceng ya. Hmm. Tapi saya udah ngerti ini saham ini paling ya bandarnya begitulah, asal-asalan aja dalam arti ya kamu naik beli dibanting juga bisa sangat cepat ya udah saya tidak suka dengan saham-saham yang seperti itu. Jadi saya lebih bermain di saham-saham yang lebih aman. Memang di saham yang seperti itu profitnya kalau sampai profit kalau menang gede karena apa naiknya kencang. Tapi kalau sampai lossnya juga gede. Nah ini harus kita pertimbangkan ya. Kalau sampai keguyur akan mengurangi tingkat PD kita, psikologis kita akan rusak dan kalau nggak di sini bakal nyangkut ya. Itu yang makanya yang saya hindari ya. Saya lebih bermain aman, mencari yang pas buat resiko saya bagaimana. Seperti itu kalau saran dari saya ya. Oke. Nah, teman-teman, jadi gitu mungkin udah banyak banget yang disampaikan sama Om Ben. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang tadi nggak sempat saya sampaikan, mungkin nggak apa-apa nanti bisa teman-teman lihat ulang gitu ya. Siapa tahu udah ada juga di dalam live ini dari awal, mungkin sempat tadi dibahas juga. Oke. Nah, Om Ben, kita udah hampir mau sejam nih, Om. Ya, mungkin sebelum saya akhiri, kita coba recap dulu beberapa poin yang udah sempat tadi Om Ben sampaikan, bahwa mungkin yang pertama, teman-teman kalau mau mulai trading dari modal kecil itu jangan sampai jangan sampai minder gitu ya. Karena sesuatu hal yang besar itu tuh pasti dimulai dari yang suatu hal yang kecil gitu ya. Yang penting ketika teman-teman punya modal katakanlah 2 juta, 3 juta, 5 juta, itu pertama teman-teman belajar dulu dan teman-teman harus pahami bahwa strategi atau teknik trading itu nggak ada yang bisa sama dipakai untuk semua orang ya. Antara Om Ben dengan saya itu pasti beda yang cocok yang mana. Jadi teman-teman jangan maksain pingin ngikut trading kayak si A, kayak si B, itu mungkin nggak akan sepenuhnya bisa berhasil. Ya. Yang kedua adalah teman-teman boleh nanti nambah modal, tapi teman-teman harus konsisten dulu cuannya. Ya, jangan ujuk-ujuk teman-teman kapanpun top up modal gitu ya, tapi cuannya belum bisa konsisten, itu usahain teman-teman bisa konsisten dulu. Dan yang penting lagi adalah kalau teman-teman mau pakai beberapa trading,
style trading gitu atau strategi, teman-teman harus coba pastikan pisahin portfolionya. Ya, nggak masalah kita pakai dua portfolio, yang penting kita psikologis dan money manajemennya itu tetap bisa terjaga. Kayak gitu. Dan yang terakhir, mungkin tadi ada yang menarik dari strateginya yang Om Ben lakukan, bahwa mungkin ada banyak orang yang, oke, saya cuan sekian selesai. Kalau saya TP di sekian, lalu stop loss di sekian, tapi kalau Om Ben tetap melihat di marketnya seperti apa, kalau misalkan masih oke, ya lanjutin dulu gitu ya, nggak perlu di TP nggak apa-apa, tapi kalau udah mulai berubah, itu adalah jadi indikasi kalau misalkan sahamnya udah selesai untuk naik, kayak gitu. Nah, oke, Om Ben, terima kasih banyak Om untuk pelajarannya malam hari ini, banyak banget yang tadi udah sempat disampaikan. Semoga nanti dari teman-teman semua ini bisa ngaplikasiin lah ya di tradingnya ataupun investasinya supaya lebih cuan lagi. Gitu. Oke, Om Ben ada yang mau disampaikan terakhir sebelum kita tutup sesinya Om? Ya, pesan saya ya teman-teman di sini sebagai trader yang sekarang sudah melek dari informasi di mana aja, saran saya teman-teman pintar-pintarlah memilih mana yang cocok buat teman-teman. Sekali lagi ya, tidak perlu kita berdebat ya mana yang paling benar, mana kalau ada orang yang bilang strategi saya paling benar ya biarin aja. Ya mungkin buat dia memang seperti itu, tapi kalau saya pribadi lebih baik kita berfokus untuk apa ya? Untuk mengambil aja mana yang positif ya. Mana yang positif, mana yang bisa kita pakai, mana yang enggak. Ya kalau yang udah enggak ya nggak usah diambil. Sesimpel itu aja. Jadi tidak perlu memperdebatkan atau ajarannya Om Ben seperti ini, ajaran itu kok seperti ini, ajarannya nanti Mas Bekti seperti ini, Michael seperti ini. Nggak perlu diperdebatin. Karena apa? Kembali setiap kita ini punya style yang masing-masing yang berbeda, dan ketika kita nge-live seperti ini atau berbagi informasi, ini adalah style yang kita bagi ya. Dan saya mencoba untuk lebih apa? Karena saya memahami setiap teman-teman di sini ya, namanya netizen itu selalu apa ya? Selalu pengen mencari yang mana yang paling benar kan, Ya. seperti itu. Makanya saya jelaskan tidak ada yang paling benar di market. Itu menurut saya. Kalau menurut orang lain berbeda nggak ngerti. Tapi buat saya nggak ada yang paling benar di market. Yang ada adalah mana yang paling pas dan mana yang paling applicable buat kita. Kalau saya mengajarkan sesuatu yang membuat teman-teman ribet tradingnya, nggak usah diikutin. Ya, sesimpel seperti itu. Jadi pilih mana yang terbaik buat teman-teman bisa pakai untuk apa? Untuk mencari profit yang konsisten, bukan untuk gaya-gayaan, ya kan? Saya masih ingat sekali dulu saya punya seorang teman, ya. Dia kalau nge-share chart ya, chartnya itu kayak benang ruwet. Indikatornya keluar semua ya, ada apa alligator teeth lah, Ichimoku, semua dipakai di sana, diaplikasikan di sana. Mungkin buat dia itu berguna, tapi saya ngelihat pusing. Ya. Karena itu, saya mencoba belajar menemukan, kalau teman-teman lihat chart yang saya kasih, saya selalu pakai moving average aja. Saya pakai support dan resist. Bukan karena mereka salah, enggak. Tapi karena ini paling cocok buat saya. Artinya apa? Kalau dengan cara yang seperti ini saya udah bisa profit konsisten, ya buat apa? Ya saya gaya-gayaan ya, saya pamerin chart yang penuh dengan indikator, penuh dengan apa ya, gambar yang ruwet-ruwet, warna-warni seperti itu. Itu menurut saya nggak penting. Ya mungkin hanya untuk gaya-gayaan aja. Wah ini gue keren nih, gue menguasai semua indikator. Tapi kalau kita mau cari profit ya, yang konsisten, kita harus menemukan cara yang sesimpel mungkin untuk mendapatkan hasil semaksimalnya. Itu sedikit tambahan dari saya ya untuk hari ini. Oke, terima kasih banyak Om Ben udah kasih closing statement, dan untuk live malam hari ini nanti akan kita save gitu ya, teman-teman bisa coba tonton lagi kalau ada yang ketinggalan, nanti silahkan ditonton lagi. Dan terakhir, terima kasih banyak Om Ben sekali lagi, semoga nanti kita bisa Ya, ngobrol lagi di lain kesempatan. oke. Oke, terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang udah nonton. Kita tutup live malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.